Ada upaya untuk tidak mengikut sertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta. Sering saya terangkan bahwa Anies itu dihalangi di semua posisi, kan itu intinya kan. Jadi kalau Anies ingin melawan, ya lakukan perlawanan secara terbuka, bukan dengan menyusupkan diri di dalam pilkada. Saya ingin Anies memimpin aja oposisi lalu menerbitkan partai politik baru, kan itu lebih etis sebetulnya daripada disensasikan bahwa Anies cari jabatan, Anies kasak-kusuk sana sini, itu akhirnya gagal lagi. Apapun keterangan yang diberikan oleh PDIP misalnya atau diberikan oleh tim sukses Anies sendiri, itu tidak menjawab pertanyaan fundamental. Anies mau diposisikan sebagai apa, atau Anies ingin memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai penantang Jokowi, ya terang-terangan mestinya, tidak perlu ikut di dalam soal-soal yang merupakan politik transaksional dengan partai-partai. Kan ini cuma soal batas moral kan. Jadi kepemimpinan moral itu yang diperlukan orang, atau yang diinginkan orang diperlihatkan oleh Anies Baswedan. Ya mereka yang kemarin mencoba untuk melakukan pengkondisian di Pilkada DKI. Kekuasaan itulah yang karena konstitusi aja mau dilanggar. Itu karena memang sebenarnya upaya untuk mengepung PD Perjuangan dan Pak Anies, dan kekuasaan itu terus bekerja, tidak pernah berhenti. Meskipun gerakan aspirasi dari mahasiswa itu semakin kuat berbicara. Pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka, mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, kurang lebih baru hari ini. Nah sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Ya, fakta itu sudah terjadi. Anies tidak memperoleh tiket, Anies gagal, Anies dihalangi, Anies harus mengakhiri karir politiknya. Kan semua itu fakta hari ini, tetapi selalu ada potensi untuk menghidupkan kembali harapan pada Anies kan. Tetapi harapan itu hanya mungkin secara rasional kalau Anies punya partai politik, punya kekuatan politik, dan itu yang membuat gejala keunggulan individual itu harus tunduk pada kekuatan atau ketersediaan institusional. Nah, kapasitas Anies tentu tidak diragukan dalam pertandingan politik, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mendalilkan bahwa kapasitas dia itu bisa ditangkap dengan sempurna oleh partai-partai politik. Karena partai politik tetap akan kembali untuk menghitung 2029, tentu Anies itu jadi hambatan buat PDIP misalnya tuh. Ada upaya untuk tidak mengikut sertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta. Oke. Nah ini gimana itu ceritanya? Sebetulnya kabar ini panas ketika Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di hari Jumat lalu ya, minggu lalu di awal Agustus gitu. Jadi ada pertemuan Surya Paloh dan Jokowi di Istana Negara selama 1,5 jam, jam 5 sore mulainya. Dan pertemuan itu tertutup gitu ya. Wartawan istana pun tidak tahu kalau ada pertemuan itu.